Perhelatan kompetisi paling bergengsi di Asia Tenggara, Piala AFF 2020 akan segera bergulir. 10 negara peserta yang terbagi dalam 2 grup siap saling sikut untuk meraih hasil terbaik. Piala AFF 2020 bakal digelar pada tanggal 5 Desember tahun 2021 hingga tanggal 1 Januari tahun 2022. Edisi Piala AFF kali ini merupakan edisi lanjutan dari Piala AFF 2020 yang batal digelar tahun lalu akibat pandemi COVID-19. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Sementara, peraih juara terbanyak Piala AFF, Thailand, cukup nyaman berada di grup A bersama Singapura, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam atau Timor Leste. Bila berkaca dari peta kekuatan, sang juara bertahan Piala AFF 2018 Vietnam dan musuh bebuyutan Malaysia akan menjadi tembok penghalang yang cukup kokoh di grup B. Skuad Garuda harus bermain ekstra keras dan cerdas untuk mengamankan angka ke babak selanjutnya. Berikut jadwal pertandingan lengkap Piala AFF 2020 per 2021 yang bisa Anda dapatkan di halaman berikutnya. Jadwal fase grup Piala AFF 2020 per 2021. Grup A, Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021. Pukul 17.30 Singapura vs Myanmar. Pukul 20 Brunei Darussalam, Timor Leste vs Thailand. Rabu, tanggal 8 Desember tahun 2021. Pukul 17.30 Myanmar vs Brunei Darussalam, Timor Leste. Pukul 20 Filipina vs Singapura. Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021. Pukul 17.30 Brunei Darussalam, Timor Leste vs Filipina. Pukul 20 Thailand vs Myanmar. Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021. Pukul 17.30 Filipina vs Thailand. Pukul 20 Singapura vs Brunei Darussalam, Timor Leste. Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021. Pukul 17.30 Thailand vs Singapura. Pukul 20 Myanmar vs Filipina. Jadwal fase grup Piala AFF 2020 per 2021. Grup B, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Pukul 17.30 Kamboja vs Malaysia. Pukul 20 Laos vs Vietnam. Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Pukul 17.30 Malaysia vs Laos. Pukul 20 Indonesia vs Kamboja. Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021. Pukul 17.30 Laos vs Indonesia. Pukul 20 Vietnam vs Malaysia. Rabu tanggal 15 Desember tahun 2021. Pukul 17.30 Indonesia vs Vietnam. Pukul 20 Kamboja vs Laos. Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Pukul 17.30 Vietnam vs Kamboja. Pukul 20 Malaysia vs Indonesia. Jelang bergulirnya Piala AFF 2020, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, bisa sedikit tenang lantaran Singapura menghapus stadion berumput sintetis dari daftar venue. Kemampuan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, akan kembali diuji dalam gelaran Piala AFF 2020 di Singapura pada Desember mendatang. Sebelumnya, Sintayong berhasil membuktikan kehebatannya sebagai juru taktik dengan membawa Timnas Indonesia mengalahkan Taiwan di play-off kualifikasi Piala Asia 2023. Alhasil, skuad Garuda berhasil menembus kualifikasi Piala Asia 2023 pada pertengahan tahun mendatang. Sintayong memang sempat gagal bersama Timnas U23 Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U23 2022. Bermain 2 leg melawan Australia, Sintayong dan anak didiknya kalah dengan agregat 2-4. Untungnya, meski kalah dan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23 2022, nasib Sintayong di Timnas Indonesia masih terjaga. PSSI memastikan jika Sintayong masih akan menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, dan nasibnya baru akan ditentukan di Piala AFF 2020. Insya Allah Sintayong sampai akhir tahun ini aman, kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi, kepada awak media termasuk di Jakarta.
Tapi kami akan evaluasi seperti apa yang akan dia lakukan untuk timnas Indonesia ke depan, ucapnya menambahkan. Dalam gelaran Piala AFF 2020, Sintayong bisa bernapas lega. Pasalnya, Singapura selaku tuan rumah telah menghapus stadion yang menggunakan rumput sintetis dari daftar venue. Seperti diketahui, Sintayong memang punya kekhawatiran tersendiri jika timnas Indonesia harus bertanding di atas rumput sintetis. Pada kualifikasi Piala Asia U23 2022 kemarin misalnya, penggunaan rumput sintetis di Republikan Sentral Stadium sudah menjadi perhatian Sintayong sejak jauh-jauh hari. Sebenarnya agak disayangkan karena kita harus bermain di lapangan sintetis, rawan juga cedera dan sedikit licin di sini, kata Bagus sebagaimana dikutip dari YouTube PSSI tanggal 19 Oktober tahun 2021. Tapi ya apa boleh buat, kami harus cepat beradaptasi dengan lapangan ini dan tetap fokus, tuturnya. Kekhawatiran Sintayong itu terbukti, para pemain timnas U23 Indonesia yang tidak terbiasa bermain di rumput sintetis kesulitan mengontrol bola saat menghadapi Australia. Beberapa pemain juga sempat mengalami cedera, seperti Asnawi Mangkualam yang tiba-tiba otot pahanya tertarik saat adu lari dengan bek Australia U23 pada leg kedua. Kini, kekhawatiran Sintayong itu tak akan muncul lagi dalam gelaran Piala AFF 2020. Dikutip dari Zing.vn, Singapura sebelumnya mendaftarkan 3 stadion untuk menyelenggarakan Piala AFF 2020. Salah satu stadion yang dimaksud adalah Stadion Jalan Besar yang menggunakan rumput sintetis. Rumput sintetis ini disadari akan memberikan beberapa kesulitan adaptasi bagi tim-tim yang akan bertanding, termasuk Indonesia. Setelah memperhatikan sejumlah pertimbangan, Asosiasi Sepak Bola Singapura, FAS akhirnya menghapus Stadion Jalan Besar dari daftar venue. FAS setuju untuk menggelar seluruh pertandingan di lapangan berumput alami, tulis Zing.vn dalam pemberitaannya. Akhirnya, Piala AFF 2020 hanya akan memakai 2 stadion yakni Stadion Nasional Singapura dan Stadion Bishan. Piala AFF 2020 sendiri akan digelar pada tanggal 5 Desember tahun 2021 hingga tanggal 1 Januari tahun 2021. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Pada tanggal 18 November nanti, Sintayong berencana untuk menggelar pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Dalam TC itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga akan membawa serta timnas U18 Indonesia yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Regulasi AFC pada kualifikasi Piala Asia U23 2022 kembali menuai kritik. Kali ini, kritik pedas dari warganet India yang menilai AFC tak memberikan keadilan bagi wakil Asia Selatan. AFC sedang mendapat sorotan negatif terkait regulasi kualifikasi Piala Asia U23 2022. Seperti diketahui, gelaran kualifikasi Piala Asia U23 2022 mendapat cobaan dengan sejumlah tim yang mengundurkan diri. Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang dirugikan dengan pengunduran diri China dan Brunei dari grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022. Akibat mundurnya China dan Brunei, Indonesia hanya menghadapi Australia dalam format grup yang diubah menjadi 2 leg. Indonesia pada akhirnya takluk dengan skor agregat 2-4 tanpa mendapat kesempatan dalam klasemen runner-up grup terbaik. Baca, skuad Garuda kalahkan Taiwan 2-1, Sintayong apresiasi kerja keras para pemain. Baca, Sintayong kombinasikan pemain muda dan senior. Pelatih Sintayong telah mengeluhkan situasi tersebut sejak jauh hari. Keadaan ini sangat tidak adil bagi kita, sesal Sin tanggal 17 Oktober tahun 2021. Brunei mengundurkan diri dan dari situ saja sebenarnya situasi yang sangat merugikan kita. Sampai China mundur dan sekarang ruginya itu tidak ada peringkat 2, tetapi hanya peringkat 1 yang lolos kualifikasi, katanya. Belakangan, kekesalan serupa juga dialami warga India yang menghujani akun Twitter AFC dengan kritik pedas. Akun @rik321rik menuding AFC melakukan ketidakadilan dengan menempatkan negara Asia Selatan bersama negara Asia Barat dan Tengah.
Sepak bola India tertinggal karena sistem aneh AFC yang tidak berdasarkan merit, tetapi berdasarkan politik dan uang minyak, kecam @rik 321 rik tanggal 31 Oktober tahun 2021. Warganet lain juga meyakini negara Asia Tenggara akan dengan mudah dibantai negara Asia Barat dan Asia Tengah. Negara ASEAN yang sangat lemah bisa lolos ke putaran final baik di level klub maupun timnas, karena mereka cuma berhadapan dengan Jepang, Australia, dan Korea. Tulis @riyamah 258034493. Lolos dari grup mudah, taruh mereka, negara ASEAN, melawan tim Asia Tengah dan Barat, mereka akan dibantai. Timpal @sagarsajev7. Asia Tenggara saat ini meloloskan Malaysia ke putaran final Piala Asia U23 2022, serta salah satu di antara Vietnam atau Myanmar akan menyusul. Sementara itu, India dipastikan tak lolos karena cuma mengantongi 1 poin di klasemen runner-up grup terbaik.